Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Arta Maulina, nomor induk mahasiswa 25309191. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan batch 3 tahun 2025 dari LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai bagian dari penilaian uji kinerja. Praktik pembelajaran akan dilaksanakan di SMK Negeri 1 Pasir Penyu, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, dengan materi "Aku memiliki kemampuan dan keterbatasan, kelebihan dan kekurangan". Mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, kelas 10. Demikian perkenalan diri saya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Gimana keadaannya hari ini? Baik, Bu. Ya, bagus. Nah, hari ini ada yang sudah sarapan nggak? Sudah, Bu. Sudah semua? Sudah. Oke. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke. Karena sudah siap untuk belajar, nah coba Ibu tanya sekali lagi. Ada yang semangat nggak? Kan tadi sudah sarapan. Berarti antara semangat dan tidak semangat. Ada yang semangat nggak gitu? Ada. Nah, berarti semuanya semangat ya? Semangat. Oke. Nah, untuk pagi hari ini Ibu akan memulai pembelajaran hari ini dengan doa. Ya. Nah, untuk pembawa doa siapa yang bisa? Oke, Indriani silahkan. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas kesempatanmu pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kali ini. Kiranya Engkau memberkati dari awal ke tengah hingga akhir. Ya Tuhan, berkati juga guru yang telah mengajari kami, guru kami yang kesehatan, untuk umur, kesabaran dan kesabaran untuk mendidik kami. Ya Tuhan, amin doa yang bisa saya sampaikan dalam kerajaan Kristus Tuhan yang diselamatkan. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke. Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan jargon SMK kita. Ada yang tahu jargon SMK kita? Tahu. Ada, Bu. Sudah? Oke. Ibu mulai ya. SMK bisa. SMK hebat. SMK kita jaya, jaya, jaya. Oke. Nah, pada hari ini Ibu akan cek kesiapan dari kalian masing-masing. Ada yang sudah siap nggak hari ini? Ya. Coba cek kerapian dari pakaiannya. Sudah rapi nggak? Sudah? Sudah, oke. Nah, coba Ibu ini dulu tanya dulu sama kalian. Coba lihat di bawah kursi mejanya ada nggak plastik-plastik yang menempel atau berserakan, bisa dibuang keluar. Nah, pada hari ini juga Ibu akan mengabsen anak-anak Ibu semua. Coba Ibu absen dulu ya. Ibu tanya dulu kepada ketua kelas. Siapa pada hari ini yang tidak hadir? Tidak hadir 3 orang, Bu. 3 orang? Siapa? Carlos izin. Carlos. Ya, Bu. Oke. Baginda Alfa. Ya. Samuel Alfa, Bu. Samuel Alfa. Oke, ada 3 ya. Terima kasih ya ketua kelas. Sama, Bu. Oke. Nah, pada hari ini kita akan memulai pelajaran dengan menyanyikan lagu nasional. Indonesia
Ibu bertanya kepada anak-anak Ibu semuanya. Ya. Nah, apa materi kita yang kita pelajari minggu lalu? Manusia pribadi. Iya. Aku adalah manusia pribadi. Nah, siapa itu pribadi? Ada yang tahu? Siapa itu pribadi? Ya? Ya, manusia pribadi itu diri kita sendiri, seperti yang sudah Ibu jelaskan minggu lalu pada Kejadian. Nah, Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya masing-masing. Ya kan? Berarti semua manusia diciptakan setara dengan Allah. Sekarang, sebelum memulai materi pelajaran hari ini, Ibu akan bertanya dulu. Apa makna keunikan manusia? Ada yang tahu? Apa makna keunikan manusia? Oh ya, silakan. Keunikan manusia berarti bahwa setiap orang diciptakan berbeda, istimewa, dan tidak ada yang sama satu dengan sama lainnya. Oke, terima kasih ya Mika ya. Ya, begitu. Itulah dia makna dari keunikan. Nah, coba Ibu tanya lagi. Yang bagaimana itu kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai di mata Allah? Ya? Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dan setara dengan Allah. Keduanya diciptakan oleh Allah dengan martabat yang sama, karena keduanya diciptakan melalui gambar dan rupa Allah. Oke, terima kasih ya. Tujuan pembelajaran kita dari materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu peserta didik mampu memahami dirinya sebagai makhluk pribadi yang unik dengan segala kemampuan keterbatasan, sehingga menerima dirinya dan bersyukur atas keberadaan dirinya sebagai manusia yang unik. Ya, ini adalah tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik, ya kan? Oleh anak-anak Ibu semua yang ada di kelas ini. Semua harus dicapai tujuannya. Nah, mari kita melihatnya bersama-sama dalam tayangan video yang akan Ibu tampilkan hari ini. Mohon untuk setiap peserta didik agar disimak dan dimengerti dari video yang akan Ibu tampilkan hari ini ya. Nah, mohon disimak ya dan dipahami. Baru harus dimengerti juga. Keterbatasan bukan menjadi penghalang mimpi. Ini Albi, seorang siswa SMA Negeri Magelang yang mempunyai keterbatasan fisik. Meski begitu, kekurangannya tak membuatnya malu ataupun tidak percaya diri. Ia tetaplah sebagai pelajar pada umumnya, aktif, cerdas, dan berprestasi. Putra dari Bapak Bangkit. Sekarang coba Ibu tanya dari tayangan video tadi. Nah, kan sudah paham nih, sudah dilihat nih videonya kan? Coba Ibu tanya, apa pesan yang bisa kalian ambil dari tayangan video tadi? Ada yang bisa? Ya? Menurut saya, kesimpulan dan pesan dari video Mimpi Tak Terbatas di Atas Keterbatasan adalah mampu melewati hambatan tanpa harus merasa malu dengan kekurangan yang ada, terutama pada dirinya sendiri. Ya. Dan mengubah keterbatasan itu menjadi motivasi dan peluang yang besar untuk menggapai impian dan cita-cita. Oke. Terima kasih ya Jovanka ya, karena kamu sudah memberikan pesan yang menarik, yang cukup bagus dari tayangan video tersebut ya. Nah, jadi untuk kegiatan selanjutnya, karena kita sudah melihat tayangan video, maka kita akan
membaca kitab suci. Ya. Nah, coba dibuka kitab sucinya. Ada yang bawa kitab suci kan? Sudah dibuka Filipi 4 ayat 12? Sudah. Coba Ibu mau satu orang untuk membacakan Filipi 4 ayat 12. Ya, silakan. Filipi 4 ayat 12. Begini firman Tuhan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ya, terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Ibu akan menjelaskan sedikit. Keunikan manusia berarti bahwa setiap orang diciptakan berbeda-beda, istimewa, dan tidak ada yang sama, ya kan? Terus salah satunya perbedaan itu mencakup dari cara berpikir, berperasaan, bakat, kemampuan, dan pengalaman hidup kita sehari-hari. Setiap manusia diciptakan secitra dengan Allah atau imago Dei. Artinya manusia memiliki martabat yang luhur, akal budi, kebebasan, dan kemampuan untuk mencintai. Ya. Namun manusia juga memiliki keterbatasan karena ia bukan Allah. Kita akan melanjutkan ke diskusi kelompok. Diskusi kelompoknya tadi sudah kita pilih ya? Sudah duduk di tempat duduknya masing-masing? Sudah. Oke, kita lanjut ke diskusi kelompok. Nah, sebelum ke diskusi kelompok, kita akan bergerak. Kita akan menggerakkan badan kita terlebih dahulu. Ayo, silakan bangkit berdiri. Aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Nah, untuk itu nanti setiap kelompok akan memilih ketua kelas, ketua kelompok, notulen atau sekretarisnya. Ya, terus nanti kelompok yang sudah dikerjakan akan tampil ke depan. Ibu akan bagikan kalian bisa lihat tentang keterbatasan dari seorang bapak bernama Tarjono Slamet. Ya, kalian harus memecahkan masalah yang terjadi dan kalian tuliskan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Nah, silahkan dikerjakan. Nanti akan ada persentase diskusi kelompok ke depan ya. Ayo, silahkan dikerjakan. Ya, bekerja sama ya. Diskusi kelompok itu untuk bekerja sama, tidak sendiri ya. Saling bertanya sama satu kelompoknya tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ya, ditanya supaya pertanyaan yang telah disediakan bisa terjawab. Dan pada saat presentasi nanti kalian bisa menampilkannya dengan baik. Nah, Kak. Sudah dapat dipahami? Itu kan ada sebuah pertanyaan 5 itu kan, nanti nomor 1 kan kenapa dia itu bagaimana? Nanti tinggal kamu tuliskan di dalam kotak-kotak itu. Kalau nggak muat di bawah. Ini kelompok 2.
Kelompok 3 bagaimana? Sudah mengerti? Sudah bisa dipecahkan masalahnya? Ya, bagus. Sudah dapat? Sudah dapat kesannya dalam itu, cerita itu, si Tarjono Slamet? Langsung aja ditulis di apanya ini, di kertasnya. Ini kan kesanmu, ini kan dari setelah kalian membaca cerita ini kan, nah, dapat kalian ini kesan. Misalnya si Tarjono ini kan tadi dia apa tadi sini? Saya butuh waktu yang lama untuk bisa bangkit. Yudhistira. Nah, berarti si Tarjono ini butuh waktu untuk bangkit karena keterbatasannya. Apa keterbatasannya tadi itu? Yaitu dimana dia apa kesanmu? Kalau misalnya nomor 1 belum dapat, nomor 2, nomor 3. Sudah dicari, cari duluan. Mantap. Tapi jangan nampak kali kamera itu ya. Oke. Itu nanti terakhirnya yang nomor 5 itu sudah. Apa itu yang D? Yang D. Kenapa kesanmu terhadap cerita tersebut? Kesan itu maksudnya itu kayak ibaratnya yang bisa kamu ambil dari situ. Berapa Gisilah harus dikerjakan cepet. Ini kesannya yang dari cerita si Slamet ini apa? Iya, tapi tetap diisi loh kak. Ayo ditulis apa kesanmu dari itu. Oke. Untuk kelompok 3 sudah. Kelompok 4 Bangkit karena ingin mandiri, karena ingin mandiri. Sudah bisa kita kumpul? Belum?
Sudah bisa kita presentasikan ke depan? Kelompok 3 bagaimana? Ya. Kelompok 1 bagaimana? Ya, ditulis dengan benar ya. Karena cerita yang dari pertanyaan itu ada di dalam LKPD. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tadi. Yang pertama, bagaimana kesanmu setelah membaca cerita di atas? Kesan kami adalah setelah membaca cerita ini, kami merasa kagum dan terinspirasi. Meskipun mengalami musibah besar dan kehilangan anggota tubuh, Tarjono selamat tidak menyerah dan mampu bangkit membangun kehidupan kembali. Cerita ini menyentuh hati dan memberikan semangat untuk tidak putus asa. Dan pertanyaan kedua akan dilanjut oleh teman kami. Apa yang dialami oleh Tarjono Slamet dalam kisah tersebut? Tarjono Slamet mengalami kecelakaan kerja akibat tersengat listrik tegangan tinggi, sehingga harus kehilangan satu kakinya dan fungsi jari-jarinya. Ia mengalami cacat fisik seumur hidup dan butuh waktu yang lama untuk menerima kenyataan tersebut. Apa yang mendorong Tarjono Slamet untuk mengubah keterbatasannya dia menjadi sebuah kekuatan? Yang mendorong Tarjono semangat untuk bangkit adalah dukung dari lingkungan, dari yayasan Kristen, kesehatan umum yang umum, serta keinginan untuk tetap mandiri. Dia belajar berbagai keterampilan dan memanfaatkan kemampuan untuk membuka usaha sendiri. Nilai positif apa saja yang dapat kami pelajari dari pribadi Tarjono Slamet? 1. Pantang menyerah dalam menghadapi cobaan hidup. 2. Semangat untuk terus belajar dan berkembang. 3. Mandiri dan berusaha keras meskipun dalam keterbatasan. 4. Menjadi inspirasi bagi orang lain, terutama penyandang disabilitas. 5. Memiliki tekad kuat untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Oke. Kelompok 1, ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Sudah paham? Oke, silakan duduk ke tempat duduknya kelompok 2. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih, kami tutup. Selamat pagi semuanya. Berarti semua sudah paham ya? Mengerjakan hasil diskusinya tentang kisah atau cerita Tarjono Slamet yang mempunyai disabilitas, ya kan? Nah, dengan begitu kita dapat mengambil pesan yang dari cerita tersebut untuk kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, paham? Oke. Selanjutnya, Ibu akan memberikan LKPD mandiri ke setiap kelompok. Ya, maksudnya. Oke, di situ kan sudah ada dia tugas mandiri. Nah, di situ ada disebutkan tentang kekuatan, ya kan? Mana tadi? Tentang kekuatan yang ada dalam diri kalian masing-masing itu dituliskan. Misalnya, nama saya Jovanka. Saya memiliki kekuatan ini. Dari hasil diskusi kelompok mandiri, kalian sudah paham nggak? Ibu tanya dulu sekali lagi, kalian sudah paham nggak
Kalau sudah paham, berarti kalian bisa membawanya ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari materi hari ini, apa oleh-oleh yang bisa kalian bawakan? Coba, siapa yang bisa jawab? Apa oleh-oleh yang bisa kalian bawa dari sini? Dari pelajaran kita hari ini? Ada yang tahu? Apa oleh-oleh yang bisa kalian bawa dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Nah, berarti belum paham. Nah, terus apa oleh-oleh yang bisa kalian bawakan? Saya ingin Ya. Bu, bahwasannya kekurangan bukan berarti kita tidak bisa melakukan sesuatu, dan kekurangan itu bukanlah hambatan untuk kita melakukan sesuatu. Oke, itu dari Lesa sendiri. Beri tepuk tangan. Oke, terima kasih ya Lesa ya. Lalu ada lagi enggak yang mau menjawab? Oleh-oleh apa yang bisa kalian bawakan? Saya, Bu. Ya. Oleh-oleh yang bisa saya bawakan yaitu saling menghargai satu sama lain walaupun orang lain memiliki kekurangan pada dirinya. Oke, bagus. Terima kasih ya, Jovanka. Beri tepuk tangan untuk Jovanka. Oke. Nah, untuk itu, untuk anak-anak Ibu semua, Ibu harapkan supaya kalian dapat membawa oleh-olehnya, ya. Materi kita bisa kita simpulkan agar kita dapat melaksanakannya sesuai dengan penjelasan yang sudah Ibu sampaikan. Ya kan? Kita dapat menghargai satu sama lain dan kita bisa dapat mengembangkan ciptaan Allah itu dengan baik menurut gambar dan rupa Allah. Ya kan? Meskipun kita tidak bisa seperti Allah, tapi kita bisa mengembangkan ciptaan Allah itu sebaik-baik. Oke. Nah, untuk materi selanjutnya kita untuk materi hari Kamis depan yaitu tentang keluhuran akan ciptaan Tuhan. Nah, minggu depan apa judul materi kita? Keluhuran akan ciptaan Tuhan. Oke, minggu depan akan Ibu tanya kembali ya. Oke, sekarang dari kegiatan yang tadi sudah Ibu sampaikan, kalian bisa membawakannya ya. Bisa kalian laksanakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ice breakingnya seperti ini. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Dah? Sudah tahu semua kan? Oke. 1, 2, 3, ya. Pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Kita mau akhiri materi kita atau pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa pimpin doa penutup? Ya, silakan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih di mana pada hari ini kami dapat berkumpul di sini. Semoga apa Tuhan yang disampaikan oleh guru kami bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebentar kami akan pulang Tuhan, semoga untuk memberkati perjalanan kami sampai tujuan dengan selamat. Dan yang tidak sempurna ini kami antar dari perantara Putra Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, terima kasih kepada anak-anak Ibu semua. Semoga pulang ke rumahnya masing-masing dalam keadaan sehat. Terima kasih ya. Iya, Bu. Oke.